Oke, Pak. Ya, dikabari temannya ya, biar masuk. Absennya udah diisi. Absennya udah diisi. Absennya udah diisi. Belum, Pak. Iya, diisi ya. Oke, baik, Pak. Atau linknya ini Bapak kasih aja. Biar nggak lama. Yang lain mana nih temennya? Dikabari dong. Halo. Halo. Mana Kevin itu? Halo semua sehat? Oh iya sebentar ya. Dia minta verifikasi. Lambat jaringan Bapak. Jaringan kalian bagus. Kurang bagus juga, Pak. Oh iya, buka Classroom tuh susah nih. Oh, lambat sekali, Bang. Aduh, inilah resiko nggak pakai WiFi. Halo, halo, dia siapa nih? Oh, di mana, Beb? Tasnya. Oke, Ya, oke. lihat di tampil ini. Apa? Sudah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah nggak apa-apa, Bapak.
Iya. Oh, sabar. Lambat kan? Iya. Oke. Untuk link absensinya. Itu ya, link absensinya. Itu Selanjutnya materi kita di sampai 20 udah selama. sini. Udah bersih. Nanti kalau ada yang terlambat, diisi aja absennya ya. Yang Rohit, oh Aceh. aduh Rohit, Sebenarnya pakai ukuran apa? Rohit. Sampiro. Iya, Pak. Ukuran Ini Rohit yang teman PKM Bapak. Iya tidak. Rohit Chandra bukan? Iya, Pak. Halo, Ini Rohit Chandra bukan? Pak. Rohit Chandra bukan? Iya, Pak. Oh, Pak. kamu kelas TKJ Bukan, atau oh bukan ya? Oh, soalnya Rohit yang satu lagi makanya Bapak bingung. Aduh, maaf, jaringannya putus-putus. Itu masih bawaan sekelas. Ini yang dulu. Sudah tampil ini? siap sendiri itu. Kerja di nama drama. Sudah tampil? Sudah, Pak. Bentar. Sudah, Pak. Sudah. Oke, lebih sudah sini aja. Iya. Pak. Oh, Pulang lagi. kenapa tuh? Sudah dari Pernah kan? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Biar kutu nanti diperhatikan kalau. Ya, Pak. Nanti family. Jadi materi kita hari ini konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Sudah. Jadi ini adalah nama Adli Abdillah Nababan. Ini koordinator mata kuliah kita. Jadi nanti yang buat soal Bapak ini, bukan Bapak. Sudah. Jadi sini apa sih OOP itu? Jadi OOP pemrograman berorientasi objek. Itu bahasa Indonesianya. Kemudian pemrograman berorientasi objek adalah model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini. OOP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural yang telah dipakai sejak tahun 1970-an. Kemudian program yang dipakai yaitu program Java. Jadi di sini Java adalah bahasa yang berorientasi objek. Karena itu Anda harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Kemudian program yang berorientasi objek akan terdiri dari objek-objek. Kemudian objek-objek ini seringkali mempresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Jadi di sini ada istilah-istilahnya untuk OOP, harus kalian pahami. Yang pertama kelas, yang kedua objek, yang ketiga enkapsulasi, yang keempat abstraksi, yang kelima pewarisan, yang keenam polimorfisme, selanjutnya ada instantion and instance, kemudian instant variable, kemudian method. Oke. Jadi kemudian di sini ada bahasa prosedural. Ini saya Pak tambah membeli air Pak.
Iya. Kemudian itu di dalam Jadi bahasa prosedural seringkali tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Kemudian cara pandang dan program adalah suatu urutan instruksi. Kemudian adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Oke, kita lanjut. Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Kemudian, prosedur digunakan untuk memanipulasi data dan data bersifat pasif. Ini untuk yang chat di WA yang bilang lelet kali ya, saling maklum aja lah ya. Bapak pun kadang jaringannya gitu. Putus lagi jaringannya. Maaf ya, putus lagi jaringannya. Iya, Pak. Kemudian di sini ada pemrograman berorientasi objek. Sini fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek aktif. Kemudian cara pandangnya, program adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi di sini ada prosedural vs OOP. Apa saja di prosedural, yaitu fokus terhadap cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan OOP fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Kemudian di sini pengertian object oriented, yaitu suatu paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan. Kemudian pengertian object orientation system. Sebentar ya, ada yang masuk. Di sini sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Jadi kita di pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini masih kebanyakan tentang pengertian-pengertian. Nanti di pertemuan ketiga membahas tentang hello world. Membuat programnya. Jadi di sini pada objeknya bahwa semua benda di dunia nyata bisa dianggap sebagai objek. Contohnya apa yang menjadi objek? Misalnya kursi, meja, buku, sepeda, komputer. Kemudian penggambaran pemrograman berorientasi objek sama dengan penggambaran di dunia nyata. Kemudian abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata dan harus dapat dibedakan dengan objek lain. Misalnya di pabrik mobil. Sebelum seseorang mengendarai mobil, tentu saja Anda harus membuat mobil tersebut terlebih dahulu. Betul tidak? Betul, Pak. Oke, jadi nanti di program pun seperti itu. Jadi sebelum program itu dibuat, maka harus dibuat dulu aplikasi programnya. Kemudian bagaimana cara membuat mobil? Langkah pertama, menggambar desain mobil. Langkah kedua, menambahkan detail mobil tersebut. Misal,
desain pedal gas untuk maju. Yang kedua, desain rem untuk berhenti. Yang ketiga, desain setir untuk belok kiri dan kanan. Kemudian langkah yang ketiga, proses pembuatan mobil dimulai. Lihat seperti gambar itu yang di bawah. Kemudian bagaimana pedal gas bekerja? Jadi di sini apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pada saat pedal gas itu diinjak. Jadi sudah bisa dibayangkan ya. Lagi yang sudah sering naik kereta atau naik sepeda motor atau naik mobil, sudah bisa dibayangkan. Apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara detail dari pedal gas? Bagaimana menurut kalian? Misalnya yang pertama ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam mesin pada saat pedal gas diinjak? Maka pada saat diinjak, mobilnya akan mengeluarkan tenaga kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kemudian yang kedua, apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara detail dari pedal gas? Bagaimana? Perlu, Pak. Perlu. Ngapain perlu? Kita kan cuma pengguna. Jadi, iya, menurut saya perlu, Pak. Misalnya gini, sama macam pemrograman PBU yang kita pakai ini nanti menggunakan Java. Jadi kamu perlu tahu nggak cara membuat Java-nya gimana? Atau cuma pakai programnya aja? Enggak juga sih, Pak. Nah, misalnya kamu punya handphone. Kamu perlu tahu nggak cara menggunakan handphone itu? Cara membuat handphonenya atau cuma menggunakan saja? Menggunakan, Pak. Nah, makanya di sini jawabannya tentu tidak. Yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa kalau pedal gas diinjak akan mempercepat laju mobil. Jadi sama, program itu juga. Jadi kita nggak perlu tahu cara membuat aplikasi Java-nya. Yang kita perlu hanyalah membuat program yang sudah bisa digunakan. Artinya di sini detail dan cara kerja pedal disembunyikan dari penggunanya. Kemudian Anda cukup tahu aturan dan fungsinya saja. Injak pedal gas sebelah tengah, maka mobil akan melaju. Betul nggak itu? Betul, Pak. Oke. Tapi kalau yang baru belajar naik mobil, mobilnya mati-mati. Kemudian desain mobil atau objek mobil. Jadi di sini, jadi kesimpulannya, sebelum Anda membuat objek mobil, seseorang harus merancang terlebih dahulu. Di dalam rancangan tersebut, semua detail cara kerja mobil disembunyikan dari penggunanya kelak. Setelah mendesain mobil dibuat, maka kita memulai membuat berbagai objek yang diinginkan. Ngerti maksudnya yang tiga ini? Maka ketika ingin membuat sesuatu objek, maka harus dirancang. Betul kan? Betul? Maksudnya yang pertama ini? Ya, setelah merancang, di dalam rancangan tersebut, semua detail cara kerja mobil disembunyikan daripada penggunanya. Betul kan? Biar bersifat rahasia. Karena kalau sudah tahu nanti banyak yang nggak mau beli. Sama seperti kita ingin belajar program, kok kita udah tahu ngapain kita pelajari lagi programnya. Setelah mendesain mobil dibuat, maka kita dapat
memulai membuat berbagai objek yang diinginkan. Selanjutnya, di sini. Apa hubungannya dengan OOP? Sama halnya dengan penyembunyian detail pedal. Pada sebuah mobil, di OOP kita menyembunyikan detail pemrograman di dalam sebuah metode atau fungsi. Metode-metode ini dibuat dan disimpan bersama-sama di dalam suatu desain yang disebut dengan kelas. Kemudian, metodenya injak gas, injak rem, belok kiri, belok kanan. Betul nggak itu? Untuk metodenya. Betul, Pak. Oke, kemudian untuk kelasnya. Yang menjadi kelasnya dari pembahasan kita tadi adalah rancangan mobil. Misalnya kelasnya mobil apa? Innova kah atau Toyota kah atau apakah? Seperti itulah. Kan banyak kelas-kelasnya kan, ada kelas misalnya zaman sekarang ada kelas SUV kah? Ya kan? Jadi selanjutnya di sini kelas. Iya, Pak. Yang pertama, kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Berarti misalnya seperti di mobil tadi, kelasnya Toyota. Mereknya banyak, apanya banyak kan jenisnya, ada Avanza, ada apa lagi? Produk Toyota, ada Innova, tapi dia kelasnya Toyota. Kemudian template untuk membuat objek. Selanjutnya, prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel metode-metode secara umum. Selanjutnya, objek merupakan hasil dari instansi dari kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Ngomongnya bahasa Inggris agak ribet. Kemudian objek disebut dengan instance. Diingetin ya. Jadi kalau kelas dia disebut dengan instantiation. Kemudian kalau untuk objek disebut dengan instance. Kalau yang ngomong susah bahasa Inggris sama macam Bapak itu nanti ngomong. Ya kan? Iya, Pak. Susah bilangnya, Pak. Nah, Bapak juga penting nengok modulnya orang. Bapak cuma nerima. Udah dibuatkan yang ini. Kenapa harus sama yang diajarkan? Sama yang dibuat koordinator? Karena koordinatornya buat soal. Jadi misalnya Bapak buat materinya beda dari koordinator, maka nanti yang dikeluarkannya kalau beda gimana? Kalian nuntut kan? Kok nggak sama Pak soalnya? Iya lah, Enggak Pak. juga. Kalau yang bilang nggak juga berarti dia nggak nyontek dari ya itu Google jawabannya. Kemudian analogi kelas dan objek. Di dalam proses memasak puding, kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding. Nah, ini udah lain lagi ceritanya dibuat. Ada cerita puding buat Bapak itu. Dibentuk. Dianalogikan sebagai cetakan tempat puding dibentuk. Sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan tersebut. Jadi rumusnya satu kelas sama dengan N buah objek. Kemudian analogi kelas dan objek. Jadi sini kelas PS objek sama dengan data PS
variabel. Ngantuk Bapak. Oke, Keluar. maaf terputus lagi. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi di sini bagi yang kalau kurang jelas nanti bisa dibaca-baca ulang lagi ya. Iya Pak. Pak. Oke. Jadi kita lanjut aja ya, soalnya timingnya sini tinggal 9.33. Jadi di sini atribut. Data yang membedakan antara objek dengan satu dengan yang lain. Contohnya manusia, salah satu makhluk hidup. Berarti atributnya di sini yang menjadi atributnya pada objek manusia itu status. Statusnya apa nih misalnya? Lajang kah? Single kah? Atau sudah menikah? Kemudian berat badan. Nah, beda-beda kan? Kemudian tinggi badan juga beda-beda. Jadi di dalam kelas atribut disebut sebagai variabel. Selanjutnya di sini ada instance variabel. Jadi atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek menyimpan dan mempunyai nilai atributnya sendiri. Kemudian tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama ataupun berbeda. Atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Kemudian semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Yang ketiga, semua objek dari kelas yang sama mempunyai satu nilai yang sama. Oke, di sini ada behavior-nya. Apa saja yang dibahas ini? Yang pertama, hal-hal yang bisa dilakukan sebuah objek dari sebuah kelas. Yang kedua, digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, kemudian menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu task. Contohnya pada objek manusia yaitu mengerjakan tugas kuliah, mandi, tidur, makan. Jadi dalam sebuah kelas behavior seringkali disebut sebagai metode. Jadi di sini metode ialah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task. Kemudian cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Contohnya ini. Tampil kan? Jadi sini ada binatang. Atributnya kaki, telinga, mata, dan mulut. Jadi semua ini melakukan aktivitas metode. Oke, kira-kira nanti contohnya seperti ini. Misalnya ini pada lagu. Kelas lagu, berarti di sini dia nama kelasnya. Kemudian untuk instant variabelnya di sini ada karakter judul, karakter penyanyi, ada integer, durasi. Kemudian untuk metodenya di sini ada void check underscore durasi dalam kurung integer durasi. Kemudian if durasi lebih besar dari 0. Kemudian sini sistem titik out titik println. Ini artinya untuk menampilkan hasil. Oke. Saya kira sampai di sini saja dulu. Ada yang mau ditanya? Pak, mau nanya Pak? Ya, boleh. Jangan lama-lama, soalnya 5 menit lagi. Oke Pak, saya mau nanya Pak, apa itu bahasa prosedural Pak? Pengertiannya itu apa? Bahasa prosedural.
Istilahnya itulah bahasa pengantarnya. Dalam program kan ada bahasa prosedural. Misalnya kalau kalian udah pernah belajar di Pascal. Pascal udah pernah? Belum? Kalian Udah, Pak. Pernah, Pak. Nah, di Pascal kan ada juga bahasa proseduralnya. Kalau mau masuk, perintahnya pertama apa? Ayo. Apa perintahnya kalau kita baru pertama? Ketik. Lupa? Ada kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Misalnya kalau untuk menampilkan hasil, prosedurnya apa? Printline. Printline kan? Kalau untuk membacanya write. Misalnya write line nim titik 2 gitu kan. Baru di bawah write line nim write line nama titik 2. Baru nanti di bawah ada read line-nya kan. Read line nim titik 2. Iya, Pak. Nah, itu dia proseduralnya. Jadi kalau di program kita tadi, proseduralnya pun ada. Nanti kita bahas waktu di pertama kali pengenalan program Hello World. Tetap juga Hello World nanti yang pertama dipelajari. Waktu kalian di Pascal kan juga Hello World juga kan? Menampilkan Hello World kan pertama kali? Atau langsung belajar apa? Perhitungan waktu di Pascal? Enggak, Pak. Hello World dulu, Pak. Ya, pas. Semua juga memang rata-rata program Hello World yang dipelajari. Ya sudah, saya kira di sini waktunya juga udah mau habis. Kita lanjut minggu depan aja ya. Ya, Pak. Ya Pak. Bagi teman-teman yang belum ngisi absensi, segera diisi biar besok pagi Bapak masukkan ke apa? Ke siakat. Ya, Pak. Ya, nanti kalian pun gitu juga kalau umpamanya berhalangan jaringannya nggak bagus di WA saja di grup ya. Ya, Pak. Jangan buat bahasa-bahasa yang aneh-aneh di classroom, soalnya ada pengawas kita, Pak Roy. Ya, Pak. Oke. Ya sudah, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Ya, Pak. Bapak juga ya, Pak. Oke, terima Pak. kasih. Yuk, Oke, Pak. Love you, Pak. yuk, jangan I love you, bahaya nanti. Iya, Sama cewek lah buat, sama si Witness itu. Lain kok, Pak. Ya udahlah. Mana tahu ada yang mau sholat. Apa, Pak? Mana tahu ada yang mau sholat. Oh, iya, Pak. Iya, durasi kita udah mau habisin ya, 1 menit lagi. Iya, Oke. Pak.